Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu wa ashkuruhu ala fadlihi wa ata'ihi al-maymun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu ta'ala amma yushriku dhalimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi qama bid-da'wah ila Allah hatta ihtada bida'watihi as-salihun. وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayuhal muslimun, jamaah Masjid Alumni IPB yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah kembali mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, tempat paling mulia yang ada di atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semua langkah kita menuju masjid ini menjadi timbangan amal kebaikan kelak pada hari kiamat, dan mengangkat derajat kita, juga menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai umat Islam, maka hendaknya kita memiliki prinsip, dan jadikanlah prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan di dalam nilai-nilai keislaman. Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-36, kata Allah: "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas bagi seorang mukmin, baik dia laki-laki ataupun wanita, baik yang masih muda ataupun sudah tua, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu ada pilihan lain bagi mereka. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, kalau Allah sudah mengatakan A, kalau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan A, maka tidak ada pilihan lain bagi umat Islam, laki-laki ataupun wanita, kecuali memilih sesuai dengan pilihan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini berlaku untuk sudut pandang kita, cara kita memandang, cara kita melihat segala sesuatu. Karena urusan akhirat dan urusan dunia tidak akan lepas dari syariat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok dalam segala urusan itu ada Islam, pada Islam. Kita semuanya memandang dalam hal sesuatu, pandanglah sesuai dengan sudut pandang Islam. Lihatlah dengan kacamata syariat Islam, bukan sesuai adat kita masing-masing, bukan sesuai bahasa kita masing-masing, bukan sesuai hawa nafsu kita masing-masing, bukan sesuai warna kulit kita masing-masing, dan bukan sesuai kecuali sesuai dengan syariat Islam. Pertanyaannya, sudahkah kehidupan kita, baik dalam cara kita memandang sesuatu, sudahkah kita jadikan sesuai dengan tolak ukur Islam? Ataukah selama ini kita masih baper, membawa-bawa perasaan kita dalam menilai sesuatu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah Allah mengizinkan setiap kita memiliki pendapat sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan logika kita, maka agama akan rusak. Makanya Rasul dengan tegas tadi mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok segala urusan itu ada pada Islam. Bagaimana kita bergaul dengan dunia, bagaimana sikap kita tentang akhirat, bagaimana kita menyikapi wabah, bagaimana kita menyikapi penyakit, bagaimana kalau kita yang terkena penyakit, bagaimana orang lain yang terkena penyakit, semuanya sudah diatur dalam Islam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh dari tema yang saya bawakan pada siang hari ini, saya buka dengan sebuah pertanyaan. Siapa orang yang paling kaya? Siapakah orang yang paling kaya? Kalau kita kembalikan kepada masing-masing kita, maka setiap kita akan berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap kita, di antara kita akan menjawab orang yang paling kaya, orang yang paling melimpah hartanya. Orang yang paling kaya adalah orang yang banyak rumahnya. Orang yang memiliki mobil mewah, rumah megah, dan seterusnya. Dan saya yakin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita tolak ukurnya, sudut pandangnya pasti pada perkara-perkara duniawi. Pasti pada perkara-perkara duniawi. Kecuali bagi orang-orang yang Allah rahmati, senantiasa ia kaitkan kehidupannya dengan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara kaya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah jauh-jauh hari, karena Allah yang telah menciptakan manusia, maka Allah tahu tentang manusia tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Fajr di ayat yang ke-15, kata Allah, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Kata Allah, adapun manusia, maksudnya di sini manusia yang zalim, manusia yang jahil, belum menghiasi dirinya dengan ilmu dan keimanan. Maka bagaimana tolak ukur dia ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya, lalu memuliakannya, kata Allah. Maka apa kata Allah? Wa na'amahu, kemudian Allah memberikan nikmat demi nikmat kepadanya. Allah curahkan, Allah limpahkan, Allah anugerahkan berbagai macam nikmat, jabatan, tahta, harta. Apa yang dikatakan manusia zalim ini? Apa yang dikatakan manusia jahil ini? Fayaqulu rabbi akraman, Rabbku telah memuliakanku. Lihat tolak ukur kemuliaan yang ada pada manusia adalah ketika Allah limpahkan perkara-perkara duniawi. Bagaimana syariat Islam memandang? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Ridholah kamu dengan apa yang Allah takdirkan, Allah bagikan kepadamu, maka niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi orang yang kaya, Pak, adalah orang yang paling ridho dengan takdir Allah. Berapapun yang Allah kasih untuknya, apapun statusnya, selama dia ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tentang perkara duniawinya, maka dia adalah orang yang paling kaya di dalam syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita tidak bisa pungkiri, ketika kehidupan kita senantiasa dikaitkan dengan duniawi, maka kita tidak akan pernah kenyang, dan kita akan selalu haus untuk mengejar dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, makanya di antara penyakit yang paling dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-wahan. Al-wahan secara bahasa adalah ad-dha'f asy-syadid, kelemahan yang membuat dia semakin lemah, semakin terpuruk kehidupannya. Ketika para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah wa mal wahan, mereka berkata, ya Rasulullah, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, ketika seseorang mencintai dunia dan benci akan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kami mengajak, marilah kita menjadikan sudut pandang kita sesuai dengan sudut pandang syariat Islam, sebagaimana kita melihat sesuai dengan kacamata syariat Islam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari menegaskan tentang siapa orang yang paling kaya. Bahkan Rasul seolah-olah kalimatnya seolah-olah seperti bantahan. Laisal ghina an kathratil 'ard. Kaya itu bukan orang banyak harta. Wa innamal ghina ghinan nafs. Melainkan kaya itu adalah ketika seorang Allah anugerahkan kaya hati. Itulah kaya yang sesungguhnya dalam syariat Islam. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, contoh yang kedua sebagai penutupan di khutbah yang kedua ini. Siapa orang yang bangkrut? Apalagi di zaman pandemi ini, di masa pandemi ini. Banyak orang di PHK. Mohon maaf, banyak ojol juga kerepotan. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Siapa orang yang bangkrut? Ketika kita berbicara siapa orang yang bangkrut, kemudian jawabannya dikembalikan kepada kita masing-masing. Rata-rata jawabannya adalah orang yang menjalankan usaha namun modalnya tidak kembali. Jangankan untung. Atau orang yang sudah sukses ternyata bangkrut, itu bahasa kita. Ternyata bangkrut, habis usahanya. Jangankan untuk buka cabang lain, untuk menutupi gaji-gaji karyawannya saja tidak bisa. Itu bangkrut dalam benak kita, tapi tidak dalam syariat Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Riwayat Bukhari. Wahai para sahabatku, tahukah siapa orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat, sebagaimana halnya kita, ada sifat-sifat kemanusiaan, ada kecondongan kepada hal-hal duniawi. Namun tentunya ada pembimbing, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membimbing mereka, mengarahkan mereka agar mereka menjadikan sudut pandangnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wala mata." Orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasul adalah orang yang enggak punya dirham. Kalau di kita orang enggak punya rupiah, enggak punya duit, enggak punya uang. Dan tidak punya barang, tidak punya harta. Maka Rasul mengatakan, "Al-muflisu fina." Yang bangkrut di antara kita itu bukan hal itu. Bukan kaitannya selalu dunia dan dunia, melainkan orang yang membawa man ata yaumal qiyamah bi salatin wa qiyamin, orang yang membawa kelak pada hari kiamat pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, tapi ternyata semua pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berbuat zalim, karena ghibah, karena namimah, karena bermaksiat dikala dia sendiri. Ma'asyiral muslimin, hati-hati dengan fitnah handphone, dengan fitnah gadget, dengan fitnah segala jenis komunikasi, media sosial yang membuat kita berani di hadapan Allah saat manusia tidak memandang kita. Saat itulah dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat dan pahala-pahala kita dihapuskan. Padahal kita berusaha khusyuk dalam salat, padahal kita berusaha konsentrasi dalam berzikir, padahal kita berusaha ikhlas dalam sedekah, tapi karena kemaksiatan dikala sendiri, maka pahala-pahala kita dihapuskan oleh Allah. Itulah orang-orang yang bangkrut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dihindarkan dari hal tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dan menganugerahkan kepada kita takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا قول لا إله إلا الله عند سكرات الموت. اللهم ارزقنا قول لا إله إلا الله عند سكرات الموت. اللهم ارزقنا قول لا إله إلا الله عند سكرات الموت. اللهم إنك حي كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا وأهلنا عذاب النار وقنا وأهلنا عذاب النار
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrullahi akbar wa 'indallahi ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.